Bersama ini, Bosman menyatakan bahwa pemilu Pilpres ada dan terselenggara pada 14 Februari 2024 setelah penetapan Ganjar oleh PDIP sebagai calon presiden dari PDIP. Setelah dari 2 tahun yang lalu, usaha istana memperpanjang jabatan menemui banyak kendala, bahkan dari mitra politik yaitu PDIP menentang perpanjangan jabatan. Jadi skenario kedua dimainkan. Apa itu skenario kedua? Asal bukan Anies. Benar begitukah? Dengan usaha kedua itu, apakah strategi di Pilpres 2024 nanti yang manggung hanya 2 pasangan kandidat dan semuanya harus all president men, harus dari grup incumbent yang saat ini menjabat? Apakah begitu skenario kedua yang akan dimainkan? Apakah skenario yang sedang dijalankan dengan PK atau peninjauan kembali masalah Partai Demokrat dan diusahakan menang PK tersebut atas kelompok pro istana mengalahkan Partai Demokratnya Pak SBY adalah mungkin salah satunya? Kita tidak tahu juga. Atau mungkin Nasdem nanti akan belok di tengah jalan. Kita nggak tahu juga. Demi masa depan bangsa, ada baiknya kita menganalisa kemungkinan-kemungkinan ke depan. Kita akan melihat strategi-strategi apa lagi yang akan muncul dari KIB, Golkar, dari Gerindra, dari koalisi Anies, dari PDIP yang masih berliku, masih panjang, dan banyak varian langkah caturnya. Sesungguhnya bisa ada 4 calon pasangan presiden ke depannya. Secara perhitungan peta politik pemilu 2024 bisa dibuat 4 kekuatan sebagai berikut. 1. PDIP Perjuangan maju sendiri atau bergabung dengan P3. Suaranya sekitar 22,26% atau 25,56%. Nomor 2 Gerindra dan PKB 23,66%. Nomor 3 Nasdem, Demokrat dan PKS 28,30%. Terakhir nomor 4 adalah Golkar dan PAN 22,43%. Jadi kita melihat akan banyak variasi perkiraan permainannya. Dengan anggapan Anies gagal dibendung, di mana koalisi perubahan untuk persatuan tetap solid, tetap maju mendukung Anies. Partai Demokrat tidak berhasil digulingkan dengan PK dan Nasdem solid mendukung. Maka permainan berikutnya adalah dikepung dengan 4 paslon atau 3 paslon. Ini semua tergantung Golkar dari sisi keberanian. Jika Golkar berani membentuk koalisi dengan PAN misalnya mengusung calon presidennya sendiri, maka 2024 ada 4 calon presiden. Dengan 4 calon presiden di mana 3 paslon adalah all president men dan akan menarik kepungan terhadap Anies. Di sini akan membuktikan banyak hal. Apakah Pak Jokowi sudah kena lame duck effect atau tidak? Lame duck adalah efek seseorang di akhir masa jabatannya yang tidak punya pengaruh lagi. Katakan yang bermain nanti 4 pasang. PDIP P3 Ganjar Sandi, Prabowo Erik Erlangga Mahfud, dan Anies AHY. Perlu 50+1 untuk juara dalam 1 putaran. Kalau tidak tercapai, 2 besar fight babak kedua. Kemungkinan sulit ada pemenang dalam 1 putaran dengan 4 paslon. Kalau begitu jalankan skenario 3 paslon. Ganjar Sandi, Prabowo Erlangga atau Prabowo Mahfud. Anies AHY. Kemungkinan 2 putaran juga. Gimana kalau mainkan 2 paslon? Koalisi besar Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar versus Anies AHY. Nah, mungkinkah skenario 2 paslon ini bermain? Koalisi super besar melawan koalisi perubahan? Menurut Bosman, mainkan 3 atau 4 paslon dulu untuk menentukan siapa frontman secara jantan di lapangan, baru babak kedua koalisi besar dimainkan. All president men versus perubahan. Setelah runtuhnya Orde Baru di tahun 1998, maka sejak saat itu periode bernegaranya berjudul Era Reformasi. Bersama ini, selama tahun 1998 hingga tahun 2023, reformasi memasuki usia 25 tahun. Inilah sekilas data ekonomi dalam kurun waktu 25 tahun. Kita awali dengan posisi hutang. Data posisi hutang Indonesia per 31 Maret 2023 adalah 7.900 triliun rupiah atau naik 738%. Naik sebanyak 6.900 triliun rupiah dari hutang Indonesia pada awal reformasi di tahun 1998, yaitu sebesar 940 triliun rupiah saja. Ini menunjukkan dalam kurun waktu 25 tahun reformasi, posisi hutang Indonesia tumbuh 30% setiap tahunnya, atau bertambah 278 triliun rupiah per tahun. Ada 5 pemerintahan dalam masa reformasi, di mana reformasi ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto, kemudian berlanjut dengan Presiden peralihan Pak B.J. Habibie, yang dilanjutkan ke pemerintahan Gus Dur Megawati di tahun 99 sampai 2004, kemudian Pak SBY tahun 2004 sampai 2014, kemudian Pak Jokowi 2014 sampai 2024. Secara data pemerintah reformasi hutang dalam triliun rupiah dan dalam persentase pertumbuhan, Gus Dur Megawati 359,5 triliun atau bertambah 38,2%. SBY periode pertama adalah bertambah 291 triliun atau bertambah 22,4%.
SBY periode kedua bertambah 1.020 triliun, bertambah 64%. Jokowi periode pertama 2.200 triliun atau bertambah 83,5%. Kemudian Jokowi periode kedua bertambah di 3.100 triliun atau bertambah 64,6%. Penambahan hutang negara dalam kurun waktu 25 tahun dalam era reformasi adalah berjumlah 6.900-an triliun atau plus 738%. Secara jumlah terjadi dalam kabinet Pak Jokowi, yaitu Kabinet Indonesia Kerja dan Kabinet Indonesia Maju sejak 2014 sampai 2023. Akumulasi total hutang tercatat sebesar 5.270 triliun rupiah atau hampir 6 kali lipat dari periode Pak SBY dan hampir 20 kali lipat dari periode Gus Dur Mega. Hutang ini belum termasuk hutang infrastruktur kereta api cepat yang dinyatakan akan dilakukan pada April 2023. Besar kemungkinan posisi hutang di akhir kerja Kabinet Indonesia Maju di tahun 2024, beban hutang akan melampaui 9.000 triliun. Posisi hutang akumulasi ini adalah posisi hutang terbesar dalam sejarah NKRI berdiri sejak tahun 1945. Surat hutang negara mayoritas dimiliki Bank Indonesia dan perbankan pertanda beratnya untuk ditanggung oleh pemimpin siapapun itu di tahun 2024 sampai 2029 pada Global Bond RI. Hasil ekonomi reformasi dapat kita simpulkan, utang tumbuh tapi kesejahteraan per kapita turun. Kecepatan pertumbuhan utang dalam 25 tahun, yaitu tahun 99 sampai 2023, kira-kira adalah 31%-an per tahun, sementara PDB per kapita dalam kurun yang sama hanya 8,55% per tahunnya. Ini menunjukkan selama 25 tahun reformasi penambahan utang tidak sebanding dengan penambahan kesejahteraan per kapita masyarakat Indonesia. Lantas untuk apa era reformasi berhutang bila kesejahteraan rakyat tidak ditingkatkan atau tidak terangkat? Patut diingatkan berdasarkan data BPS tentang PDB per kapita atau GDP per kapita. Di zaman Orde Baru tahun 1971 hingga 1998, PDB per kapita meningkat tajam dari 5,1 juta rupiah tahun 66 naik menjadi 18,9 juta rupiah di tahun 98 atau meningkat secara tahunan 12% dalam 32 tahun berkuasanya Orde Baru. PDB per kapita era reformasi adalah 97 sampai 2022 dari 6,8 juta rupiah di tahun 2000-an menjadi 62,2 juta tahun 2021 atau meningkat 55,4 juta rupiah per tahun dalam 21 tahun dengan rata-rata tumbuh hanya 8,55%. Haruskah periode reformasi kita tutup di tahun 2024? Haruskah kita nyatakan bahwa era reformasi harus disudahi karena tidak relevan lagi dengan zaman ke depannya? Haruskah tokoh reformasi dan sistem reformasi kita pensiunkan di tahun 2024? Sepantasnya kita sudah mempunyai grand design bernegara, khususnya bidang ekonomi dengan perubahan baru. Misalnya masuknya e-gold, masuknya e-rupiah, mempunyai kebijakan perpajakan baru yang pro pengusaha, kebijakan FDI (Foreign Direct Investment) yang tidak berbasis sumber daya alam tetapi berbasis teknologi, kebijakan kelola sumber daya alam kembali ke pasal 33, kebijakan moneter yang agresif, meningkatkan produksi untuk ekspor dan membangun manufaktur pengganti impor. Kalau Newman sih punya, nggak tahu para kandidat yang 2024 ini punya nggak? Mau pakai, mau nggo kerso, silahkan.